tentang taqsimul kalimah. Taqsimul kalimah dalam bahasa Indonesia artinya adalah pembagian kata. Dalam bahasa Arab, pembagian kata terbagi menjadi 3. Yang pertama ada al-ismu, kemudian al-fi'lu, dan al-harfu. Nah, jadi taqsimul kalimah itu dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Ada al-ismu, al-fi'lu, dan al-harfu. Kita jelaskan atau kita bahas satu persatu. Yang pertama al-ismu. Al-ismu adalah kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan tidak berhubungan dengan waktu. Atau simpelnya, al-ismu itu adalah kata benda. Kata benda itu sudah pasti tidak terikat oleh waktu. Kemudian ada ciri-ciri isim atau ciri-ciri kata benda. Yang pertama, diawali oleh al. Yang kedua, dimasuki oleh huruf jar seperti fi, ala, an, ila, dan lain sebagainya. Kemudian ciri yang ketiga diawali oleh nida atau huruf nida, huruf untuk memanggil seperti ya atau ya ayyuha dan lain sebagainya. Kemudian ciri keempat berakhiran tanwin atau diakhiri oleh tanwin, an, in, atau un. Nah, 4 ini adalah ciri dari isim atau ciri dari kata benda. Dari keempat ciri ini, silahkan kalian simak contohnya satu persatu. Ciri pertama diawali oleh al. Contoh, al-madrasatu. Nah, kalimat al-madrasatu ini didahului atau diawali oleh al. Maka kata al-madrasatu ini termasuk dalam kata benda atau isim. Al-mudarrisu. Nah, juga didahului oleh al. Al-yaumu juga didahului oleh al. Jadi kata yang didahului oleh al itu merupakan bagian dari isim atau kata benda. Yang kedua, dimasuki oleh huruf jar. Huruf jar adalah huruf yang bisa membuat kata yang jatuh setelahnya menjadi kasroh. Contoh, fil madrasati. Nah, sebelum kata al-madrasah ini didahului oleh fi. Fi ini termasuk huruf jar. Nah, kata yang jatuh setelah fi merupakan kata isim atau kata benda. Ya. Begitu juga yang ini, ilal masjidi. Masjidinya ini adalah isim. Min ilmin. Ilminnya juga isim karena jatuh setelah huruf jar. Kemudian ciri yang ketiga diawali oleh nida. Ya, huruf nida adalah huruf yang digunakan untuk memanggil atau panggilan. Contoh, ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Nah, ya ayyuha ini adalah huruf nida atau huruf untuk memanggil. An-nasu adalah kata benda atau isim karena jatuh setelah huruf nida. Wahai manusia. Ya Ahmad, wahai Ahmad. Nah, kata Ahmad ini juga termasuk isim atau kata benda. Kemudian ciri yang keempat, berakhiran tanwin. Bisa an, in, ataupun un. Contoh, madrasatun. Nah, kata madrasatun diakhiri oleh tanwin. Maka madrasatun ini termasuk isim atau kata benda. Yaumun. Mudarrisan. Nah, jadi diakhiri tanwin merupakan ciri dari isim. Nah, untuk ciri isim diawali al dan juga diakhiri oleh tanwin, khusus 2 ciri itu tidak bisa berada dalam satu kata. Ya, tanda al dan tanwin tidak bisa berada pada satu kata yang sama. Contoh, al-madrasatun itu tidak bisa. Karena
Kalau kata didahului oleh al, maka otomatis akhirnya pasti tidak berupa tanwin. Al-madrasatu, ya, tidak bisa al-madrasatun. Al-yaumun tidak bisa. Harusnya al-yaumu atau alnya dihilangkan menjadi yaumun. Ya, jadi al ini tidak bisa disatukan dengan tanwin dalam satu kata. Kalau awalnya al, sudah pasti akhirnya tidak tanwin. Tapi kalau awalnya tidak ada al, akhirnya bisa tanwin, juga bisa tidak bertanwin. Lanjut ke pembagian kata yang kedua, yaitu al-fi'lu. Kalau tadi al-ismu adalah kata benda, kalau al-fi'lu adalah kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan berhubungan dengan waktu. Atau simpelnya, al-fi'lu ini adalah kata kerja. Ya. Ciri-ciri fi'il atau ciri-ciri kata kerja. Yang pertama, bermakna pekerjaan dan sudah pasti terikat oleh waktu. Untuk fi'il ada 3 waktu. Bisa waktu sekarang, waktu sedang, atau waktu akan. Ya, itu ciri pertama. Jadi ciri fi'il yang pertama itu berkaitan dengan waktu. Bisa waktunya sekarang, sedang, maupun akan. Ciri yang kedua diawali oleh huruf qad. Ya, qad itu artinya sungguh atau kadang-kadang. Kemudian ciri yang ketiga diawali oleh huruf sa atau saufa yang bermakna akan. Kita akan bahas cirinya satu persatu dengan contoh masing-masingnya ya. Yang pertama, ciri pertama dari fi'il. Bermakna pekerjaan dan terikat oleh waktu. Waktunya ada 3, bisa waktu telah, waktu sekarang, dan waktu sedang atau akan. Contoh, kataba. Kataba ini artinya menulis yang waktunya itu sudah berlalu atau telah lewat. Kataba telah menulis. Yadrusu belajar, memiliki makna sedang atau akan. Yadrusu sedang belajar atau akan belajar. Dhahaba pergi yang memiliki waktu telah atau telah lewat. Dhahaba telah pergi. Jadi ciri pertama dari fi'il adalah bermakna pekerjaan yang berkaitan dengan waktu. Kemudian ciri yang kedua dari fi'il diawali oleh huruf qad yang bermakna sungguh atau kadang-kadang. Contoh, qad sami'allahu. Sungguh Allah telah mendengar. Jadi kata sami'a merupakan fi'il atau kata kerja yang didahului atau diawali oleh huruf qad yang artinya sungguh. Qad sami'a, sungguh telah mendengar. Siapa? Allahu, Allah. Jadi sami'a ini adalah fi'il atau kata kerja. Kemudian ciri yang ketiga, diawali huruf sa atau saufa yang maknanya akan. Contoh, saufa ta'lamun. Mereka akan mengetahui. Nah, kata ta'lamun di sini merupakan fi'il atau kata kerja yang didahului oleh saufa yang bermakna akan. Nah, huruf sa dan saufa memiliki arti sama, yaitu akan. Kemudian apa bedanya? Apa beda huruf sa dengan saufa? Nah, perbedaan huruf sa dan saufa, sa mempunyai arti akan, tapi dengan jarak yang dekat. Contoh, sata'lamu, ya, sata'lamu artinya tidak lama lagi kamu akan tahu. Nah, kalau saufa sama juga memiliki arti akan, tetapi dengan jarak kegiatannya yang masih sangat jauh atau lama. Contoh, saufa yajma'ullahu nasa. Artinya Allah akan mengumpulkan manusia. Tapi mungkin waktunya itu masih sangat lama atau masih sangat jauh.
Allah akan mengumpulkan manusia. Nah, waktunya itu masih kemungkinan masih jauh. Kalau sa, nah itu waktunya dekat atau jaraknya dekat, tidak lama lagi. Nah, itulah perbedaan antara huruf sa dan saufa. Kemudian pembagian kalimat yang ketiga adalah al-harfu. Yang pertama tadi al-ismu, kata benda, al-fi'lu, kata kerja, kemudian yang ketiga adalah al-harfu. Kata yang tidak dapat berdiri sendiri. Nah, itu pengertian dari al-harfu. Banyak sekali jenis atau macam dari al-harfu ini atau huruf ya. Ada min, ada an, fi, inna, ila, lam, hal, dan lain sebagainya. Nah, mereka ini disebut huruf atau al-harfu dan mereka tidak bisa berdiri sendiri. Atau jika mereka berdiri sendiri maka tidak bisa dimaknai sebagai sebuah kalimat yang sempurna. Contoh, ilal masjidi, ke masjid. Kalau kita pisahkan hanya huruf ilaknya saja yang artinya ke, maka tidak bisa dimengerti sebagai sebuah kalimat sempurna. Tapi dia bisa dimengerti jika disandarkan dengan kalimat yang lain. Seperti ini, al-masjidi. Al-masjidi ini adalah isim atau kata benda karena didahului oleh al. Ilal masjidi, ke masjid. Nah, jika disandarkan dengan kata yang lain, maka kalimatnya menjadi bisa dimengerti minallah, dari Allah. Jadi al-harfu itu adalah kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus disandarkan dengan kalimat atau kata yang lain. Nah, demikianlah pembahasan tentang materi qawaid pada pertemuan kali ini yang membahas tentang taksimul kalimah atau pembagian kata. Nah, tadi taksimul kalimah itu dibagi menjadi 3. Ada al-ismu atau kata benda, kemudian ada al-fi'lu, kata kerja, dan yang ketiga al-harfu atau huruf. Nah, silakan kalian baca dan kalian pahami materi pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan yang kalian ingin tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar.